Assalamualaikum Bu Isa. Bagaimana Waalaikumsalam. mengatasi suuzon terhadap suami karena pernah dibohongi dahulu, dikhianati Bu? Terima kasih. Iya. Yang kedua dari Ibu Linda Royan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum Bu Aisyah. Mohon Ya. bertanya, bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa was-was khawatir yang berlebihan di dalam diri kita? Saya sudah coba zikir, berdoa, tapi masih aja jantung saya juga suka ikut berdebar. Mohon pencerahannya. Ya. Dari Baik Cynthia. Assalamualaikum. Ibu, kalau ibu menyusui, anak masih 3 bulan. Kalau tidak puasa, apakah tetap panjang sinyalnya? Terima kasih. Baik, silahkan Ibu. Ya. Baik. Suuzon sama suami itu yang paling berat memang. Apalagi pernah ada pengalaman yang meninggalkan memori menyakitkan, menyedihkan gitu ya. Pernah dikhianati. Ini memang perlu ikhtiar lebih lagi. Ya, kalau bisa ditanya inilah perjuangan istri gitu. Apabila suaminya pernah melakukan kezaliman atau kekhilafan, tapi suaminya sudah minta maaf, disitulah kita. Ya, kalau sudah minta maaf kan orang udah minta maaf kok. Disinilah kita berjuangnya gitu. Bahkan dahsyat banget, bisa lama itu. Ada orang yang panjang untuk dia memaafkan suaminya. Tapi yang penting ikhtiar terus, ikhtiar. Nah, setelah ikhtiar tadi, ya cara ikhtiar itu tadi, istighfar, kemudian ya selalu ya Allah saya maafkan suamiku, ya Allah sebut namanya Fulan bin Fulan, ampuni dia ya Allah. Ya, kirimkan Al-Fatihah, kirimkan salawat, ada ikhtiar juga untuk musyawarah gitu. Jadi kalau misalnya ada agak masih jengkel, minta izin sama suami. Bu Isa juga bilang gitu sama Ayah Toto, ya, punten, aku ngomong dikit aja, 10 menit, supaya lepas aja. Dan kita juga sudah ngerti bahwa perempuan memang harus ngomong, let's talk, ya. Suami-suami dikasih tahu juga, ini aku cuma ngomong aja ya. Bukan mau membongkar lagi yang lalu-lalu, yang sebetulnya sudah saling memaafkan. Ini cuma mau ngomong, karena perempuan itu memang perlu ngomong. Ya, masalah di otak perempuan tuh ngubung sampai dia ngomong. Nah, kalau nggak bisa ngomong sama suami karena suami belum paham tentang ini, maka kita cari sahabat untuk mau dengerin aja. Tentu yang amanah. Kalau enggak ya cari tenaga profesional. Maka mengapa tenaga-tenaga profesional, para terapis, psikolog, psikiater, terapis yang datang lebih banyak ibu-ibu, yang datang lebih banyak para istri. Karena memang salah satu teknik perempuan adalah bicara. Ya, bicara. Nah, tapi kalau sudah bisa senantiasa bicaranya sama Allah, itu yang the top-nya gitu. The top-nya. Walaupun Allah juga memberikan ya satu ilmu pada kita bahwa memang perempuan perlu bantuan orang untuk memetakan gini loh. Kadang sudah dibantu, nanti 3 bulan lagi diomongin lagi itu. Itulah makanya ada istilahnya perempuan ahli sejarah, karena dibahas lagi. Ya, yang penting tahu bukan ibu sendiri yang begitu ya, tenang aja. Ya, memang ini panjang kalau suami. Pokoknya terus aja ya. Nah, kemudian buat tadi tanya saya kok masih was-was, masih khawatir, saya sudah istighfar, sudah baca Quran, sudah kok masih jantung saya. Nah, itu ya datanglah juga ke para ahlinya untuk diperiksa. Apakah memang ada gangguan fungsi di dalam jantungnya, di pembuluh darahnya, di ritme energinya, agar nanti karena sudah ditemukan juga ya petunjuk-petunjuk Allah untuk menemukan obat-obatan yang untuk membuat detak jantung supaya tidak terlalu palpitasi, itu karena listrik yang loncat. Karena kalau listrik yang loncat secara otomatis di jantung, ya apapun penyebabnya, udah sulit banget kita atur tanpa bantuan kimia. Dan ingat, bantuan kimia ini juga petunjuk dari Allah itu. Obat-obatan kimia ini juga petunjuk dari Allah. Ini harus ngerti nih, ya. Bukan dari dokter, itu memang dari Allah. Allah kasih petunjuk pada ahli-ahli kimia untuk meramu ya obat-obatan ini pada orang-orang yang sudah di luar batas kemampuannya untuk dia menghandle.
tubuhnya, ya. Jadi saya sarankan ibu untuk datang saja ke dokter, paling tidak dokter penyakit dalam atau sekalian aja ke kardiolog untuk di EKG dulu. Kalau secara fisik semuanya masih dalam batas normal, maka kekhawatiran itu kemungkinan dari psikologis. Nah, kalau masih belum bisa lagi sendiri mengatasinya, carilah psikolog untuk perlu bantuan, karena kan perempuan perlu bantuan. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak Ai. Ya, baik. Baik, terima kasih. Oh, tadi Ibu menyusui betul, ya? Ya, betul. Dari Ibu Baik Cynthia. Ya. Nah, Ibu menyusui 3 bulan ini kan sudah lewat masa nifas. Berarti kan sholat kan? Nah, sholat. Sholat kan sinyal panjang kan? Menjaga wudhu sinyal panjang. Ya. Memang banyak sekali ibu-ibu yang belum lagi sanggup saum karena lapar ini, karena menyusui, apalagi kalau anaknya laki. Wih, itu ya, anaknya laki gitu. Ya, maka untuk saum di Ramadan ini nggak sanggup. Berarti kan salah satu cara untuk memperpanjang sinyal nggak bisa kita lakukan. Nah, itulah mengapa diminta ya membayar fidyah. Karena fidyah ini juga salah satu pemberian kan. Jadi salah satu bentuk dari sedekah tadi. Memberi makan satu orang seperti makanan yang kita makan, menunya, berasnya gitu. Satu kali makan ya kita berikan. Kalau ibu 1 bulan penuh misalnya karena sedang menyusui, tidak sanggup puasa karena anaknya laki-laki, haus terus karena malah nangis karena nggak puasa dan sebagainya, ya berarti kan ya 30 hari itu kita bayar fidyah. Nah, waktu bayar fidyah itu ya kalau saya sih saranin tiap hari. Kenapa? Karena pada saat waktu memberikan kita fidyah kepada orang yang tidak mampu, itu sinyal kita diperpanjang dari sedekah tadi. Dan perbanyak sedekah lainnya. Ya, sumbang untuk iftar kah, sumbang untuk infak yang lain, karena itu teknik-teknik memperpanjang sinyal. Dan ingat, ini juga sekali lagi tadi yang saya sampaikan bahwa ini kan tugas ibu memang untuk anak-anak yang masih kecil ini gitu. Apalagi 3 bulan belum bisa ada tambahan, ada PASI ya, pengganti ASI. Dan susunya masih bagus. Nah, nanti setelah itu masih sanggup mengganti di lain, silakan gitu. Itu lebih afdal lagi. Tapi pada saat hari ini misalnya karena kita mau memperpanjang sinyal doa juga, ya itu bayar fidyah aja dulu. Karena fidyah itu nanti memperpanjang sinyal. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Karena bisa kejadian tuh berturut-turut. Makanya, waduh ini gimana nih memperpanjang sinyal. Tapi tahu persis bahwa ini anak saya belum bisa dikasih makan hal yang lain. Ya, Allah kasih air susu dan memang lapar banget loh, apalagi kalau anak laki. Ya, belum lagi kalau ada gastritis, ya sudah ya Allah, kan Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan, ya. Dan kemudian penggantinya adalah bayar aja fidyah dulu. Nanti di luar nanti setelah anak-anak agak besar kemudian kita cicil, kita punya puasa Ramadan, ayo gitu. Jadi ada keringanan, tapi ingat keringanan jangan juga diringan-ringankan kan gitu. Keringanan ini hadiah dari Allah, anugerah dari Allah. Wallahu alam bisawab, ya itu yang bisa lakukan ya. 5 anak itu nggak ada henti-hentinya menyusui. Allahu Akbar. Masya Allah. Panjang sekali Bu, 5 anak. Sinyalnya panjang sekali. Alhamdulillah. Iya, karena waktu kita dekap bayi, kan si bayi ini ada sinyal. Ya kan? Jadi makanya saya bilang tadi, ibu yang ngurus anak, apalagi anak masih balita, ini kita gendong sinyal-sinyal gitu. Jadi dengan kita gendong anak aja sinyal kita udah double. Maka waktu kita gendong anak kita doa lah di situ. Kita niat lah, minta lah di situ. Karena ini perpanjang sinyal dengan si anak. Jangankan digendong anak, masih dalam rahim aja itu sinyal panjang. Itulah mengapa ibu hamil ya itu barokah banget. Ibu hamil doanya makbul karena dari tubuhnya dan dari janinnya. Gitu. Termasuk ibu menyusui, ya, ibu menggendong anak, wah, masya Allah.
Jadi gimana Mbak Ai, mau Ya, tambah lagi? baik. Bu, tadi kan menggendong anak ya, Bu. Kalau menggendong anaknya sudah besar, bagaimana, Bu? Remaja atau Ya dewasa? termasuk, Atau kan masuk dia juga juga? sinyal, apalagi ibu sama anak sinyalnya kan providernya sama. Nah, Itulah tadi saya katakan Ramadan ini keberkahannya lagi adalah yang biasanya anak-anak pergi ada kegiatan sendiri masing-masing, paling enggak tuh ada waktu-waktu sahur tuh yang bareng-bareng, ya. Yang biasanya ya Bu Isa udah ngerasain juga tuh, biasanya cuma berdua juga sama Ayah Toto. Wah, ini karena sahur lumayan nih. Ada 3 anak, karena 2 yang lagi tugas, ada 3 anak, ada berlima kami. Duduk di kursi, itu kan sinyal menyatu. Duduk kursi makan. Ya, maka tinggal karena anak-anak masih belum lagi level kefahamannya tentang doa itu luar biasa, mungkin mereka nggak sempat doa, kita aja yang doa. Bisa gitu lagi kalau lagi seneng lihat ayat atau ketawa-ketawa anak-anak sambil bercanda sambil sahur, itu bisa doa langsung angkat tangan begini gitu ya, doa apa saja karena sinyalnya ada 5 anak, ini belum lagi sholat jamaah nih. Masih Masya Allah. duduk-duduk makan berjamaah, itu aja sinyal udah panjang, Masya Allah ya. Masya Kita Allah. ngomong sinyal nih kan karena dikit-dikit orang cari sinyal, padahal badan kita banyak sinyalnya, Masya Allah.